Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita buka halaman berikutnya, halaman 96 dari kitab Mukhtasar Amthal ini sebagai penjelasan dan tafsir ayat yang barusan kita baca. Itu ayat 108 tentang permohonan sebagian kaum Nabi Muhammad meminta sebagaimana permintaan kaum Nabi Musa. At-tafsiru, tafsirnya, penjelasannya. Hujajun wahiyah, hujah-hujah yang hampa. Hadhil ayatul karimatu wa in kanat tukhatibu majmu'atan minal muslimina dhi'afal imani awil musyrikina illa annaha tartabitu aydan bimawaqifil yahud. Ayat yang mulia ini yaitu ayat yang berbunyi am turidun an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qab. Ayat yang mulia ini walaupun mengkhitabi dan berbicara kepada sekelompok dari kaum muslimin yang lemah iman mereka atau kepada kaum musyrikin, tetapi pada hakikatnya ayat ini berhubungan pula dengan sikap kaum Yahudi. La'alla hadha su'ala wajjaha ila rasuli ba'da taghyiril qiblah atau wujjiha ila rasuli. Barangkali sebuah pertanyaan atau permohonan semacam ini yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi setelah adanya perubahan arah kiblat. Wa ba'da hamlat at-tashkik allati shannaha al-yahudu bainal muslimina wa ghairil muslimin, dan setelah adanya lontaran-lontaran atau lempar-lemparan keraguan dari kaum Yahudi yang mereka sampaikan, mereka sebarkan di antara kaum muslimin dan di antara selain kaum muslimin juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimati naha an tawjihi mithl hadhil asilatis sakhifah. Dan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencegah dan melarang untuk menyampaikan atau melontarkan permohonan semacam ini, permohonan yang sakhifah, yang rendah, yang dangkal. Allah berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qab. Apakah kalian ingin memohon pada nabi kalian, pada rasul kalian, sesuatu yang pernah diminta oleh kaum Nabi Musa sebelum ini? Mithlu hadzal amali i'radun 'anil imani wa tijahun nahwal kufri. Perbuatan semacam ini, itu permohonan yang mustahil, itu dapat menepis keimanan, ya, dapat memalingkan iman seseorang kepada kesesatan. Wattijahun nahwal kufri, dan pengarahan atau mengarahkan kepada kekufuran. Wadzalika qalatil ayatu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau ayat ini mengatakan, dan barang siapa yang mengganti kekufuran dengan iman, maka dia berarti telah sesat dari jalan yang benar. Jangan sampai keimanan yang telah diperoleh, keyakinan dan kebenaran yang diperoleh digantikan dengan kekufuran karena memohon sesuatu yang mustahil, dan seperti itu dapat merusak iman seseorang. Karena itu dalam memohon kepada Allah, juga dalam bertawasul pada Rasulullah, pada para ma'sumin, jangan meminta hal-hal yang dapat merusak keimanan sehingga mengarah kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Islamu tab'an la yamna'u tarhal as'ilatil ilmiyyati wal mantiqiyyati. Islam tentu saja tidak mencegah, tidak melarang pengikutnya untuk melontarkan berbagai macam permohonan dan permintaan, ya, yang sifatnya ilmiah, sifatnya mengandung pengetahuan, dan sifatnya mantiki atau logis. Jadi pertanyaan-pertanyaan, permohonan-permohonan sifatnya ilmiah dan logis itu tidak dilarang tentunya oleh Islam. Wala yahulu duna talabil mu'jizati
min ajli itsbati sihhatid da'wati. Dan Islam juga tidak mencegah dan tidak menghalang-halangi seseorang yang memohon mukjizat kepada Rasulullah, kepada Rasulnya, demi untuk mengokohkan dan menetapkan kebenaran dakwah risalah para nabi atau risalah seorang Rasul. Lianna mithla hadhil asilati wal talabati hiya tariqul idraki wal fahmi wal imani. Kenapa demikian? Kenapa Islam tidak mencegah ketika seorang atau sekelompok manusia memohon hal-hal yang sifatnya ilmiah dan logis, dan tidak mencegah permohonan mukjizat untuk membuktikan kebenaran dakwah Rasul. Karena permohonan semacam ini itu merupakan jalan untuk dapat memahami dan mencapai ajaran ilahi, dan juga untuk sampai kepada keimanan yang sebenarnya. Al-Quranul Karimu yunabbihu fi hadhil ayati bi anna al-majmu'at al-bashariyata allati la tasluku tariqal aqli wal mantiqi fi as'ilatiha wa mutalabatiha sayanzilu biha ma nazala biqaumi Musa, atau sayunzalu biha ma nazala biqaumi Musa. Sayanzilu biha ma nazala biqaumi Musa alaihi salam. Al-Quran Al-Karim di sini menegur dan memberikan peringatan ya kepada sekelompok umat manusia karena mereka tidak mengikuti tata cara dan cara-cara metode akliyah, metode yang logis, ya metode yang dengan menggunakan akal pikiran ketika mengajukan berbagai pertanyaan dan permohonan. Jadi orang-orang yang mengajukan permohonan dan pertanyaan yang tidak logis itu, yang mustahil itu, ditegur dan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan akibatnya sayanzilu biha ma nazala biqaumi Musa, mereka akan memperoleh dan mendapatkan berupa siksaan atau peringatan sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jelas bahwa ayat yang kita baca ini pelajaran penting buat kita di dalam memohon dan dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil dari ayat-ayat ini sangat banyak sekali, terutama kisah-kisah yang berkaitan dengan pembangkangan kaum Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel. Dan sekarang mereka juga terpecah pada kaum Yahudi yang mengikuti Ahlul Kitab dan kepada kaum Zionis yang senantiasa mengadakan permusuhan. Ya, dan tujuan mereka adalah ingin menghapuskan Islam dan menghilangkan kaum muslimin dari muka bumi itu. Itu kejahatan mereka. Dan insyaallah mereka tidak akan berhasil. Selama kita berpegang teguh kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Ahlul Bait, pasti kita akan menang. Ya, in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah dengan berpegang teguh pada ajarannya benar yang kuat, pasti kita akan menang. Pasti Allah akan membantu kita untuk mengalahkan mereka. Dan nyatanya kita melihat pada masa sekarang ini kita berada pada tahun 2021, di bulan September ini kita menyaksikan berbagai macam kemajuan kaum muslimin yang luar biasa, terutama kaum mukminin ya di tetangga kita di Iran. Mereka begitu pesat telah melonjak di dalam hal teknologi, dalam persenjataan, dalam berbagai macam kemajuan, termasuk juga kemajuan di dalam kedokteran. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang beriman dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk maju, Allah akan memberikan bantuan, Allah berikan pertolongan. Sehingga tadinya mereka diembargo, mereka ditekan, diancam, sekarang kembali mereka mampu mengancam, mampu menentang. Dan pada akhirnya kaum Yahudi, kaum Bani Israel atau Zionis itu dengan andek-andeknya mereka tunduk takluk dan tidak berkutik sama sekali. Ini bukti bahwa kita yang betul-betul beriman kepada Allah dengan ajaran yang hak ini, insya Allah Allah akan berikan kemenangan
Dan pasti kejayaan akan diraih oleh Islam dan kaum muslimin yang betul-betul berpegang kepada ajaran Islam yang hakiki, yang asli, insyaallah. Itu saja yang bisa saya berikan pada kajian malam ini. Insyaallah minggu depan kita akan masuki ayat yang berikutnya, ayat 109 dan 110 dari surat Al-Baqarah ini. Jika ada kesalahan, kehilapan, dan kekurangan serta kejanggalan, mohon dimaafkan dan dikoreksi atau diperbaiki. Mohon doa antum selalu. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.